Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan pada kali ini, terlebih dahulu kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah dengan harapan ilmu yang akan kita pelajari menjadi tambahan ilmu bagi kita semua serta dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadirin wa ala hadirin. Berdoa dimulai. Bisa diakhiri. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tata cahaya dalam pengambilan gambar atau yang kita biasa disebut dengan lighting. Oke, Bapak share dulu materinya. Lighting. Sudah tampak apa belum? Sudah ya? Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai tata cahaya dalam pengambilan sebuah gambar. Ya, baik gambar itu berupa foto maupun video, sama saja. Tapi yang kita batasi untuk pertemuan sekarang, kita bahas tentang tata cahaya dalam pengambilan gambar, yaitu berupa foto, karena sekarang kita belajar mengenai fotografi. Oke ya, sebagai pengantar saja, tata cahaya atau yang biasa kita sebut sebagai lighting adalah seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas. Ya, sehingga dalam mengatur cahaya tersebut menggunakan peralatan yang ada, itu sehingga menciptakan sebuah ilusi. Untuk apa? Yaitu supaya penonton mendapatkan kesan adanya jarak, adanya ruang, adanya waktu, dan suasana dari suatu kejadian yang ditunjukkan dalam suatu pementasan. Nah, kan tidak banyak atau tidak jarang kita temui dalam sebuah pementasan itu kalau situasinya adalah sangat mendekam, kan cahaya lampunya kayak yang lebih cepat gitu kan. Nah itu cahaya lampunya di sana, main lightingnya di sana. Nah itu menciptakan kesan, kesan apa yang terjadi pada waktu peristiwa tersebut atau suasana, misalkan suasana malam hari ya digelapkan kameranya apa lampunya misalkan dimatikan, atau siang kayak ada lampu hidup gitu misal, itu menunjukkan apa suasana atau menunjukkan kesan waktu yang ingin disampaikan kepada penonton. Jadi sebenarnya itu kalau ini fokus kepada video sebenarnya ya. Kalau yang difoto untuk memperjelas atau mengambil fokus mana yang ingin disampaikan. Nanti ntar lagi akan kita bahas. Yang penting tata cahaya itu digunakan untuk di sini mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, waktu, suasana dari suatu kejadian. Ya, itu sebenarnya. Jadi lighting itu merupakan suatu karya kita mengatur cahaya agar mampu melihat objek dengan jelas. Oke, selanjutnya, fungsi pencahayaan. Fungsi pencahayaan yang pertama menyinari objek atau subjek. Atau kalau dalam kamera itu objek itu disebut dengan subjek matter. Menciptakan gambar artistik. Jadi yang awalnya gambar itu
kan banyak kita temui gambar yang sisi sebelah kanan gelap, sebelah kiri gelap, sebelah kirinya terang, atau yang terang hanya wajahnya aja tanpa diedit, tanpa editing. Jadi hanya dengan pengaturan cahaya itu bisa. Nah, ini yang disebut dengan menciptakan gambar yang artistik. Kemudian menghilangkan bayangan yang tidak perlu. Nah, misal dalam kalian foto kayak kemarin, foto buat buat ijazahnya kalian, buat KTA-nya kalian. Dengan bantuan lighting sehingga backgroundnya ataupun bayangannya kalian di belakangnya kalian kan nggak ada, tuh ya. Kemudian membuat efek khusus. Nah, contohnya kayak yang saya sebutkan tadi, misalkan suasana menyeramkan. Jadi eh, bagian mana aja yang ditonjolkan, kan pasti kan wajahnya saja yang kelihatan banyak cahayanya, yang lainnya kan nggak kelihatan. Membuat efek khusus. Kemudian sifat cahaya. Cahaya dapat menembus, cahaya dapat difokuskan, cahaya dapat dipantulkan, kemudian cahaya mempunyai warna. Nah, nanti ada ini. Ini namanya nanti filter warna. Karena cahaya itu bisa dari cahaya, pencampuran cahaya itu bisa menciptakan cahaya. Wah, ada itu namanya nanti. Oleh karena itu sifatnya cahaya itu menembus, bisa menembus dan dipantulkan. Bisa. Makanya di sana kan ada payung reflektor. Nah, itu kan untuk memantulkan cahaya. Kemudian cahaya dapat difokuskan. Ya, tentunya dengan alat bantu yang lain seperti itu. Itu sebagai pengantar saja. Kemudian sekarang lanjut kepada kualitas pencahayaan. Cahaya menurut sumbernya dibedakan dalam dua ya. Ada bersumber dari alam yang kita sebut dengan natural light ya, yang biasanya itu bersumber dari cahaya matahari di siang hari berarti ya. Kemudian cahaya yang diciptakan atau bersumber dari lampu ataupun api yang itu kita sebut dengan eh, artificial light atau tungsten ya. Jadi berdasarkan sumbernya itu ada dua, ada yang bersumber dari alam, kemudian ada yang diciptakan dari lampu atau dari api. Kemudian berkaitan dengan sumbernya ini, kualitas pencahayaan dihasilkan berdasarkan sumber pencahayaan yang tadi, berdasarkan dua itu ada dua. Ada yang hard light, cahayanya itu keras, sumber cahayanya relatif kecil, yaitu sinar matahari yang bayangan cukup tegas. Nah, kayak gini. Nah, ini kan ada bayangan. Nah, ini yang dimaksud dengan hard light ya. Jadi ada bayangan ya karena mataharinya ada di sebelah sini, makanya di sini ada bayangan di situ ya. Beda dengan soft light. Soft light itu tekstur muka tidak terlalu menonjol, bayangan bergradasi dan hampir tidak ada. Ya, baru ini dengan bantuan alat seperti itu. Ya, jadi itu dari berdasarkan sumbernya, kualitas pencahayaan bisa dibedakan menjadi dua ya, kualitas. Artinya kualitas itu nanti gambarnya kalian itu apakah hard light, apakah soft light, gitu ya. Sekarang jenis pencahayaan. Secara umum, jenis pencahayaan itu dibedakan menjadi dua ya, cahaya langsung, kemudian cahaya tidak langsung. Direct light sama diffuse light. Nah, kalau direct light ya jelas sudah, karena cahaya langsung itu biasanya bersumber dari matahari biasanya. Nah, cahaya ini langsung mengenai benda tanpa terhalangi apapun. Direct light ya. Nah, yang banyak macamnya ini adalah yang diffuse light ini. Karena cahaya ini tidak langsung, berarti ini banyak perantara di sini, banyak alat yang dibutuhkan. Namanya kita bahas satu-satu nanti. Yang pertama, diffuse light, cahaya tidak langsung, yaitu cahaya baur. Cahayanya berbaur, tidak langsung mengenai objek, tapi terhalangi oleh suatu. Kayak gini, objeknya ini sebuah mainan di sini, mobil-mobilan. Karena cahaya yang dari sini gak langsung ke sini, tapi ada yang namanya benda yang menghalangi ini. Sehingga pengaruhnya di mana? Pengaruh di kualitas gambarnya nanti. Apakah ini
soft ataupun hard light ya. Nah, kalau sudah terhalangi kayak gini, ini biasanya nanti lebih sifatnya itu adalah soft light ya, tergantung kepada jenisnya ini tadi. Bayangan bergradasi atau hampir tidak ada. Apakah ada bayangan apa tidak nantinya ya. Tuh. Nah, kemudian dari cahaya tidak langsung itu ada beberapa macam. Yang pertama yang kita sebut dengan key light, yaitu cahaya utama yang berfungsi sebagai penerang pokok atau utama, berkarakter tajam, dan digunakan menerangkan pada wilayah khusus yang mana mau ditonjolkan. Nah, untuk menghasilkan gambar yang key light ini biasanya eh, alat bantu atau bantu pencahayaannya ditempatkan pada sudut 45 derajat di atas subjek, di atas orangnya. Itu ya. Jadi berkarakter tajam digunakan hanya menerangkan wilayah khusus. Berarti ini hanya menerangkan wilayah muka saja. Berarti pencahayaannya ditaruh di 45 derajat di subjek, di atas subjek subjek fill-nya aja, di dekat orangnya. Itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah fill light. Fill light itu apa? Cahaya tambahan yang berguna untuk mengisi bagian yang gelap, bersifat lembut dan merata dari pusat hingga pinggir. Biasanya digunakan untuk menghilangkan bayangan objek yang disebabkan oleh key light. Intensitas pencahayaan fill light biasanya setengah dari key light. Nah, jadi fill light itu gunanya ini mengisi bagian yang gelap. Ini kan ada gelap-gelapnya, gelap-gelap. Fill light. Sehingga dari bagian yang gelap ini terlihat lebih merata dari pusat hingga pinggir. Kemudian yang ketiga, backlight. Ya pasti di sini. Backlight itu biasanya ada kayak kayak bayangan backlight itu. Ada item-item bayangan itemnya di sini. Ini backlightnya ditandai dengan ini. Coba kita definisinya dulu. Cahaya tambahan untuk memisahkan subjek dengan latar belakang. Ini kan ada backgroundnya. Nah, untuk masalah gambar backlight di sini, yang gambar rambut ada putih-putihnya ini, seakan-akan ini bersinar, ini kan memisahkan antara objek dengan orangnya dengan latar belakangnya, membantu memunculkan warna dan tekstur subjek ini, memunculkan ini. Nah, ini yang dipengaruhi itu beda-beda. Yang jelas, yang sangat mempengaruhi itu adalah seberapa uh, tekstur ataupun orangnya. Kalau orangnya ini kan yang berambut hitam, kan agak muncul di sini. Jadi untuk memunculkan backlightnya hanya butuh berapa derajat ataupun berapa derajat. Itu beda. Bayangkan dengan ini yang berambut pirang, beda lagi. Ya, tuh. Jadi untuk menghasilkan cahaya tidak langsung diffused light itu sebenarnya yang umum digunakan itu tadi tiga, key light, kemudian fill light sama backlight sebenarnya yang paling sering digunakan tiga 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 macam komponen itu, dan biasanya tiga-tiganya ini berkaitan. Nah, ya. Kemudian untuk cahaya tidak langsung diffusion light-nya kan banyak macamnya, tapi yang umum digunakan tiga itu tadi. Ya. Kemudian ada front light. Nah, front light itu biasanya cahaya difokuskan di depan saja. Front light. Kemudian slide light, lah ini slide. Fokus apakah di sebelah kiri, apakah di sebelah kanan saja. Slide light. Itu ya. Kemudian down
don't like. Ya, don't like itu ya. Don't like itu biasanya cahaya itu berasal dari atas. Nah, atas berasal dari atas subjek dengan cara menjatuhkan tegak lurus. Nah, langsung menjatuhkan tegak lurus dengan objeknya dan cahayanya identik ada di atasnya. Kayak gini. Down itu kan ke bawah. Kemudian overhead light. Overhead light itu biasanya cahaya berasal dari atas. Nah, sehingga di sini yang kelihatan yang paling terang kan sebelah sini dari atas. Tuh. Kemudian terakhir ini keiklorama ya, yaitu cahaya lembut dari atas dan dari lantai yang berfungsi loh, sebelum yang berfungsi yang berfungsi memberikan cakrawala atau perubahan-perubahan suasana kayak gini. Bersumber dari bisa dari atas sini atau bisa dari bawah sini. Nah, ini biasanya digunakan untuk pementasan. Kemudian yang selanjutnya adalah tekniknya. Gimana teknik pencahayaannya? Yang pertama, banyak macam tekniknya ya. Yang pertama kita bahas sekarang adalah high highlighting, yaitu menghasilkan warna sangat kontras yang didominasi oleh warna terang. Misalnya warna putih. Kesan yang dihasilkan adalah bersih, putih, suci, dan lembut. Paling sesuai biasanya untuk fotografi produk, kosmetik, dan jenis foto yang memerlukan penguatan pada produk. High highlighting. Jadi lebih ke sini nih, kontras biasanya identik dengan warna putih. Ini kan Tera. Yang paling cocok untuk produk kosmetik atau foto yang memerlukan penguatan pada produk. Jadi daya jual dari produk itu sendiri. Itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah low key lighting, yaitu menonjolkan kontras dari sebuah objek foto. Pencahayaan sangat minim, ditekankan pada bagian tertentu. Nah, sehingga menampilkan kesan sedih dalam eksotis dan mistis. Nah, kayak gini. Pencahayaan sangat minim, kemudian hanya terfokus kepada wilayah muka aja, sehingga terkesan apa di sini? Sedih, ya, sedih, mistis, bisa. Itu namanya low scale lighting ya. Kemudian yang ketiga adalah candlelight. Nah, ini biasanya digunakan memberikan kesan damai atau teduh. Nah, kayak hampir mirip dengan low key, tapi kalau low key tadi pencahayaannya sangat minim. Nah, kalau candlelight ini sumber cahaya digunakan biasanya dari lilin atau yang mirip dengan lilin. Terkesan damai, teduh kayak gini. Efek yang ingin ditimbulkan. Kalau tadi itu berbeda sama-sama cahaya minim, tadi itu menggunakan cahaya, sedangkan ini menggunakan cahaya dari lilin saja atau yang mirip. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah split. Split kan apa split? Kayak yang pemotongan split itu kan. Ini dari salah satu sisi objek foto. Kalau tadi itu ada apa namanya? Split light, iya. Ada split light tadi kan. Nah, ini kayak gini. Ini kan split light. Tekniknya ya ini tekniknya. Split lighting ya. Salah satu sisi objek foto sehingga objek terlihat separuh. Separuh. Kesan yang ditimbulkan bergantung dari keperluan fotografer sendiri. Mau dibuat apa? Bisa misterius atau bisa juga penekanan karakter.
Ya, kayak gini. Bisa misterius, bisa penekanan karakter. Tergantung keperluan yang ingin disampaikan sama si fotografer tadi. Kemudian horor. Mau jelas mulai horor ini. Hantu. Jadi hampir sama dengan split tadi. Perbedaannya ini hanya di angle. Ya kan? Angle apa angle? Sudut pengambilan gambar atau sudut pandang. Ya, dari sisi sebelah mana. Nah, kalau dari horror lighting ini biasanya di bawah dagu sini, sehingga ke atas semuanya ini kelihatan banyak cahaya lampunya. Kemudian juga adalah ekspresi model ya hantu ya, kayak ekspresinya hantu. Itu namanya. Tekniknya adalah horror lighting. Ya, hampir sama sebenarnya, tapi ini lebih kepada penempatan pencahayaannya saja, angle-nya ya. Kemudian yang selanjutnya butterfly lighting, kupu-kupu. Gimana maksudnya? Ini menempatkan lampu utama di atas objek foto sehingga dihasilkan foto dengan bayangan di bawah hidung menyerupai atau mirip bentuk kupu-kupu. Nah, ini ada bayangan di sini. Ada bayangan. Jenis ini sangat cocok untuk foto kosmetik yang menonjolkan kecantikan objeknya, kecantikan orangnya. Nah, namanya adalah nama tekniknya adalah butterfly lighting. Jadi pencahayaan ini lebih dominan di sini, di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah rainbow lighting, yaitu menggunakan satu atau dua lampu dan ditambah refleksi, pemantulan. Jenis pencahayaan ini banyak digemari karena menghasilkan foto yang lebih berdimensi dan berkarakter, menghasilkan bentuk segitiga agak kontras di samping hidung atau di bawah mata. Ini kan segitiga kontras. Hanya bagian sebelah sini. Kalau tadi itu, kalau slide kan nggak kelihatan sama sekali. Ini masih kelihatan di sini. Tapi yang lebih tonjolkan di sebelah sini. Ini bisa jadi bisa jadi pencahayaannya ini menggunakan refleksi, menggunakan alat bantu tadi, alat bantu reflektor itu tadi, yang warnanya kayak putih sama perak, perak kan putih ya, iya warna perak sama yang kuning keemas-emasan itu reflektornya, membulat tuh, itu untuk memantulkan cahaya. Selanjutnya, setelah teknik berkaitan dengan sifat cahaya, apa sifat cahaya tadi? Cahaya dapat menembus, cahaya dapat eh, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat berubah warna, ya dapat berwarna. Kemudian apa lagi? Cahaya dapat difokuskan, Pat ya. Lah, sehingga ada yang namanya yang kita kenal dengan filter light, yaitu perlu diperhatikan bahwa warna benda transparan, misalnya filter cahaya, sangat bergantung pada warna cahaya yang diteruskan. Sedangkan pada warna benda tidak transparan seperti batu, daun, bergantung pada warna yang dipantulkan. Jadi filter cahaya juga berfungsi sebagai penerus warna-warna tertentu. Rumusnya seperti ini, filter light itu. Nah, dalam warna filter nanti ada warna ini, ada merah, hijau, biru, kuning, magenta, sama cyan ya. Nah, karena filter ini yang ini, contohnya kayak gini. Ini filter nanti. Filternya ini kuning. Ini cahaya yang masuk. Ini kuning sama
cyan sama magenta. Kuning, ini filter. Rumusnya seperti ini nanti. Jika filternya itu warna kuning, maka untuk warna kuning, mana kuning? Ini kuning. Kuning ini bisa meneruskan warna apa aja? Bisa meneruskan warna merah, jingga, kuning, sama hijau. Jadi selain warna ini, stop. Nggak bisa terus kayak gini. Karena kuning bisa meneruskan warna merah, jadi yang warna merah diteruskan. Hijau juga. Warna biru nggak bisa. Nggak tembus kalau filternya ini. Ya. Ini digunakan untuk apa? Misalkan kalian mau membuat gambar yang seakan-akan warna seperti ini, sedangkan di situasinya kalian nggak memungkinkan untuk warna merah misalkan. Jadi harus kalian menggunakan filter gitu. Ya, kayak gini rumusnya. Ini. Kemudian ada warna untuk N ini warna nila. Warna nila itu sejenis kayak apa ya? Dibilang ungu, ya bukan. Pokok sejenis itu, ungu sama violet. Nila itu di warna itu. Coba nanti kalian browsing, itu warna nila. Seperti ini ya. Jadi diperhatikan filternya. Jadi warna yang masuk, ini kan berasalkan dari cahaya tadi, cahaya, ya kan? Itu. Itu teorinya. Kemudian jika pencampuran, kayak tadi, ini kan dicampur putih. Nah, filternya adalah merah. Yang dihasilkan di sini nanti adalah merah sama jingga. Misalkan kalau ini ya, ya merah sama jingga itu gak bisa menembus filter hijau sehingga tidak ada cahaya di sini yang masuk nanti. Kayak gini, gak ada cahaya yang masuk nanti. Kesetop oleh filter itu. Kayak gini misalkan putih, filternya adalah warna merah. Nah, cahaya yang masuk adalah merah sama jingga. Maka menggunakan filter warna kuning, jangan hijau. Baru ini bisa diteruskan warnanya. Itu ya. Ini sekedar apa? Pengetahuan saja untuk warna. Karena kalau kalian nanti di multimedia, di pertelevisian misalkan, ataupun di video, akan lebih banyak di sini. Begitupun dengan kamera. Ya, makanya ini diperlukan. Jadi gitu ya. Saya ulas lagi. Intinya, dalam pencahayaan itu teknik yang paling banyak digunakan ya tiga itu tadi. Kayak lighting, kemudian fill ya, fill lighting sama backlight. Itu paling umum digunakan. Kemudian pencahayaan itu ada dua sebenarnya sumbernya ya. Bisa dari alami, yaitu dari sinar matahari sama cahaya bantuan, cahaya lampu bantuan. Banyak yang alat bantu itu untuk banyak alat bantu supaya pencahayaan dibutuhkan sesuai dengan objek yang diminta atau yang mau dibuat oleh si fotografer itu sendiri. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan, tanggapan, silakan langsung dikasih komentar kalian di Google Classroom ya. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Bapak akhiri. Namun sebelum diakhiri kegiatan pada hari ini, pelajaran pada hari ini, kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.